Bab 829. Naomi dan Paula segera melepas earphone-nya, menggosok-gosok telinga. Otak mereka berdengung. Tidak bisa mendengar suara dalam sekejap. Tracy menutup telinga, menatap komputer sambil mengerutkan kening. Bocah ini cukup hebat. Carlos tersenyum. Memang benar. Di sekitar sini dipasang kamera pemantau. Juga ada orang yang mengawasinya secara diam-diam. Carlos maju beberapa langkah, melambaikan tangan pada kamera pemantau di depan gerbang villa. Dia menemukan kita. Naomi terkejut sampai membelalakan mata. Dasar bocah, sungguh hebat. Baru berapa tahun usia bocah ini, malah punya daya pengamatan yang begitu hebat. Paula sangat kaget. Apa yang ingin dia lakukan? Diam, teriak Tracy dengan dingin. Keduanya segera tutup mulut, kembali mengenakan earphone. Maaf, sudah mengganggu kalian. Carlos menghadap ke kamera pemantau, berkata dengan tenang. Aku bukan pencuri, juga bukan orang jahat. Aku datang mencari kalian hanya untuk menanyakan sesuatu. Selesai bicara, dia mengeluarkan cincin emas hitam dari tas kecilnya, bertanya dengan menghadap ke kamera pemantau. Cincin ini, aku menemukannya di kaki elang peliharaan kalian. Aku mau tanya, bagaimana kalian mendapatkannya? Di depan komputer, Tracy menyipitkan mata, menatap cincin itu dengan cermat. Pada tahun itu, saat ia baru tersadar karena luka itu, tangannya mengenakan cincin tersebut. Tidak tahu kenapa, setiap kali melihat cincin itu, dia merasakan sebuah kebencian yang rumit di hatinya. Tapi dia juga merasa, barang itu berhubungan dengan ingatannya yang hilang, tidak boleh dibuang. Karena itu, dia mengenakan cincin itu di kaki Roxy, burung elang peliharaannya. Tapi, bagaimana cincin itu bisa berada di tangan anak itu? Kenapa bocah itu bisa punya cincin Roxy? Naomi melihat Carlos dengan bingung. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Paula memperbesar volume suara. Carlos menghadap ke kamera pemantau, mengatakan serangkaian angka, ini nomor teleponku. Aku tahu kalian sedang melihatku. Seharusnya juga mendengar suaraku. Harap hubungi aku. Apa sudah mencatat nomornya? Tanya Tracy. Belum. Naomi dan Paula tidak menganggap serius ucapan anak ini. Sampah. Tracy berteriak marah. Ya, Naomi dan Paula segera menundukkan kepala. Tidak berani bicara. Aku ulangi sekali lagi. Di depan kamera pemantau, Carlos membuat isyarat dengan tangan kecilnya, mengatakan nomor teleponnya sekali lagi. Harap hubungi aku. Terima kasih. Kali ini, Tracy sudah mencatat nomornya, bahkan menghubunginya dengan nomor rahasia. Dengan sangat cepat, ponsel Carlos berdering. Dia menahan kegembiraan, menjawab telepon. Halo. Tracy memberikan isyarat dengan sorot mata. Naomi bertanya di telepon. Adik, siapa namamu? Namaku Carlos Wollens. Carlos tidak berencana untuk menyembunyikan identitasnya sendiri justru karena identitasnya. Barulah pihak lawan tidak akan berani melukainya. Dia tahu, di sepanjang jalan tadi, semua jebakan sudah dimatikan. Mereka mematikan jebakan tepat waktu, maka dari itu dia bisa selamat sampai di tempat ini. Memang benar putra Daniel Wollens. Pantas saja begitu hebat. Naomi dan Paula melihat ke arah Tracy. Tracy mengajukan pertanyaan dengan bahasa bibir. Naomi menyampaikan, cincin itu, bagaimana bisa ada padamu? Sebelumnya aku bertemu dengan elang itu saat berada di bukit belakang. Ia terluka, jadi aku melepaskan cincin ini. Carlos menjawab dengan tenang. Tapi aku bukan mencurinya. Awalnya, cincin ini milik mamiku. Aku hanya ingin barang ini kembali pada pemiliknya. Saat mendengar ucapan ini, Naomi dan Paula terkejut. Tracy juga sangat tercengang, melihat wajah kecil yang tampan di layar monitor dengan bingung. Dia bilang, cincin itu milik ibunya. Jujur saja, aku datang ke sini karena ingin mencari mamiku. Carlos menatap kamera pemantau, berkata di telepon. Mami tiba-tiba menghilang 2 tahun yang lalu. Aku dan papi terus mencarinya. Kalian punya cincinnya. Seharusnya tahu keberadaannya. Kalau bisa memberitahuku, aku akan sangat berterima kasih. Anak ini menceritakan masalah yang terjadi dengan jelas dan terorganisir. Naomi dan Paula sangat terkejut saat melihat respons Tracy yang rumit.
Keduanya tidak berani bersuara. Bab 830. Halo halo. Carlos berteriak beberapa kali. Apa Anda mendengarnya? Naomi tidak berani bicara. Hanya melihat Tracy dengan hati-hati. Tracy berkata dengan bahasa bibir. Naomi segera menyampaikan. Cepat pergi. Di sini sangat berbahaya. Kemudian, di bawah instruksi Tracy, Naomi menutup telepon. Apa yang terjadi? Naomi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anak itu bilang, cincin itu milik maminya. Mungkinkah? Paula melihat foto, lalu melihat Tracy. Sangat ingin bilang, ketiga anak ini sangat mirip dengan Nona. Tidak mungkin. Tracy juga memiliki keraguan seperti itu di dalam hati. Malah dibantah oleh dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening. Mungkin mami anak itu dibunuh olehku. Atau mungkin aku memungut cincin itu. Benar-benar. Naomi segera mengangguk. Hanya barang kecil. Tidak bisa menjelaskan apa-apa. Selain itu, ucapan anak kecil itu juga tidak bisa dianggap serius. Paula segera menambahkan. Tracy menatap layar komputer. Tidak bersuara. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Carlos memegang ponsel. Mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Kenapa orang itu tiba-tiba menutup telepon? Mereka tidak kelihatan seperti orang jahat. Setidaknya, mereka tidak melukainya. Tapi, teka-teki cincin masih belum dipecahkannya. Dia melihat gerbang yang tertutup rapat. Sangat ingin masuk dan melihatnya. Tapi itu tidak sopan. Selain itu, orang-orang itu sedang mengawasinya. Meskipun masuk, dia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau mereka merasa dia menyinggung tuan rumah dan menyerangnya, itu akan sangat berbahaya. Saat memikirkan hal ini, Carlos mundur, lalu pergi dengan membawa Roxy. Saat ini, ponselnya berdering lagi. Dia mengira telepon yang tadi, merasa sangat senang. Tapi saat melihat nama yang muncul di layar ponsel adalah Tuan Besar, ekspresinya berubah menjadi kecewa. Halo, Carlos. Di mana kamu? Apa sudah sampai? Di perjalanan. Sebentar lagi. Jawab Carlos dengan tenang dan datar. Baguslah. Tadi kakek Sanjaya menelepon Kiki. Tapi tidak ada yang menjawab. Kakek buyut kira terjadi masalah. Membuatku takut. Tidak apa-apa. Aku hanya sakit perut. Maka turun untuk buang air sebentar. Sebentar lagi jalan. Sekitar setengah jam lagi sampai. Oke. Suruh Kiki mengemudi pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ya, setelah menutup telepon, Carlos mendongak dan melihat kamera pemantau. Berkata sekali lagi, kapanpun kalian ingin menjawab pertanyaanku, ingatlah untuk menghubungiku. Kemudian, dia pergi dengan membawa Roxy. Setelah melihat anak itu pergi, akhirnya Tracy kembali ke akal sehatnya. Bertanya, masalah sebelumnya, apa sudah diselidiki? Tidak tahu kenapa. Semua video dan foto pernikahan Daniel tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tidak bisa diselidiki. Juga Windy. Hanya diketahui bahwa dia adalah siswa dari sekolah musik. Ada lagi, biaya kuliahnya dibayar oleh ayah Nona. Dulu ibunya adalah pengasuh keluarga Nona. Peristiwa masa lalu bisa dicari tahu, tapi masalah setelah itu tidak bisa diselidiki. Sejak malam itu, setelah muncul di bar Kaisar, sepertinya dia menghilang dari bumi ini, tidak bisa ditemukan. Naomi melapor, tapi mengenai Denny, kami sudah menangkapnya, terus mengurungnya di ruang bawah tanah, menunggu Anda untuk menginterogasinya. Pergi temui dia. Tracy mematikan komputer, berdiri dan berjalan ke arah luar. Carlos kembali dengan kecewa, meski dia berhasil berkontak dengan orang misterius itu, tapi orang itu tidak memberikan petunjuk yang berguna. Kelihatannya, menggunakan cara ini tidak bisa mendapatkan apa-apa. Harus memikirkan cara lain. Tuan muda, saat ini, Kiki datang dengan tergesa-gesa. Kamu menakutiku. Aku kira kamu. Aku sudah bilang. Aku hanya datang untuk mencari Roxy. Carlos menunjuk Roxy yang berada di pundaknya. Masalah ini tidak mengejutkan kakek buyutkan. Tidak, baguslah. Carlos langsung naik ke mobil. Ayo jalan. Kiki naik ke mobil. Bertanya dengan hati-hati. Tuan muda, tadi, kan? Benar-benar hanya pergi mencari burung beo. Bab 831. Kalau tidak,
Carlos balik bertanya. Aku tidak mau mengejutkan kakek buyut. Juga malas menjelaskan padamu. Jadi memberimu minuman soda. Minuman itu hanya akan membuatmu tertidur 1 jam. Tidak akan terjadi apa-apa setelah bangun. Aku baik-baik saja. Tapi Kiki melihat Carlos. Hatinya tidak tenang. Tidak perlu banyak berpikir. Carlos merentangkan kedua lengan. Coba lihat. Bukankah aku baik-baik saja? Baiklah. Kiki tidak banyak bicara lagi. Tuan muda ini adalah seorang anak jenius. Meski ada tindakan yang berbeda dengan orang biasa, itu sangat wajar. Yang terpenting adalah ia baik-baik saja. Kakek Sanjaya meneleponmu. Cepat hubungi kembali. Carlos mengingatkannya. Bilang saja tadi perutku tidak nyaman. Jadi tertunda sebentar. Sekarang sudah di perjalanan. Oh baik, Kiki segera melakukannya. Carlos mengelus sayap Roxy dengan lembut. Mengingat kembali kejadian tadi. Hatinya sedang menganalisis secara diam-diam. Meski orang yang tadi tidak banyak bicara, tapi setidaknya mengakui bahwa mereka tahu tentang cincin ini. Tapi, kenapa cincin bisa dipakaikan di kaki elang itu? Kapan mereka mendapatkan cincinnya? Semua teka-teki ini harus diselesaikan dengan perlahan. Sementara itu, pada saat yang sama, di atas pesawat, Thomas menelepon dan melaporkan, Tuan Daniel, Nona Linda sudah ditangkap kembali oleh Tuan Johnson. Sekarang Tuan Johnson bersiap untuk membawanya ke negara Emron untuk meminta maaf pada keluarga Moore. Ya, Daniel berkata dengan datar. Selama beberapa waktu ini, kamu bertanggung jawab menghentikan orang-orang keluarga Moore menyelidiki masalah Tracy Smith. Selain itu, awasi Windy. Mengerti, Anda tenang saja. Saat hendak menutup telepon, tiba-tiba Daniel teringat sesuatu. Segera berkata, tunggu sebentar. Masih ada lagi, tanya Thomas. Kamu utus orang. Selidiki apa Denny masih ada atau tidak. Asteris baik. Setelah menutup telepon, Ryan bertanya dengan tidak tenang. Tuan Daniel, Anda curiga orang keluarga Moore menangkap Denny? Mungkin saja. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Tracy yang sekarang jauh lebih cerdas dari yang kubayangkan. Kalau tidak bisa menemukan Windy dan Belinda, juga tidak bisa menyelidiki masalah pernikahanku dulu, dia pasti akan mulai bertindak dari Denny. Denny menutupinya dengan cukup baik, kata Ryan. Di depan Nona Tracy, dia tidak mengungkit bahwa dia mengenalnya. Belum tentu harus mengakuinya sendiri. Daniel menganalisis. Saat pertama kali bertemu dengannya, Denny bertingkah tidak seperti biasanya. Kemudian saat Windy muncul, dia mengatakan beberapa hal dengan tidak sengaja. Itu membuktikan bahwa dia tahu banyak rahasia. Baiklah, Ryan sedikit cemas. Kalau begitu, kita baru memikirkan hal ini sekarang. Apa sudah terlambat? Daniel tidak bicara, hanya memutar-mutar cincin kawin di jarinya dengan lembut. Dengan sangat cepat, Thomas menelepon, Tuan Daniel. Denny sudah ditangkap. Ternyata, raut wajah Ryan berubah drastis. Sekarang harus bagaimana? Semoga dia bisa bertahan. Daniel menghela napas. Dia benar-benar salah perhitungan. Bagaimana bisa melalaikan masalah yang begitu penting? Nona Tracy terlalu hebat. Ryan menghela napas. Takutnya masalah ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi. 3 hari. Cukup berikan aku waktu 3 hari. Setelah menemukan tabib Hansen, aku sendiri yang akan kembali dan memberi penjelasan padanya. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Semoga Denny bisa bertahan 3 hari. Seharusnya bisa. Setidaknya dia seorang pria sejati. Tidak akan bisa dipaksa mengaku oleh beberapa wanita. Ryan membujuk. Itu belum tentu. Tiba-tiba Thomas mematahkan semangat. Metode keluarga Moore dalam menginterogasi dan menyiksa sangat hebat. Kalau kamu tidak bicara, tidak ada yang menganggapmu bisu, kata Ryan dengan kesal. Tidak. Tiba-tiba Daniel teringat pada sebuah masalah penting. Bukankah dia sudah kembali ke negara Emron? Bagaimana menginterogasi Denny? Mungkinkah menyuruh bawahannya yang menginterogasi? Tanya Ryan. Segera selidiki. Apa Tracy sudah mendarat di negara Emron? Daniel menginstruksikan Thomas dengan tergesa-gesa. Baik, bab 832. Kali ini, benar-benar bertemu lawan. Ryan menghela napas. Biasanya Daniel selalu sangat cermat dalam menyusun strategi. Tidak pernah bertemu lawan dalam dunia bisnis.
Tapi kali ini, dia salah perhitungan. Dia dan Lorenzo belum pernah benar-benar berhadapan. Tapi menghadapi Tracy yang dilatih oleh Lorenzo, pertarungan belum dimulai. Tapi Daniel sudah dipukul sampai terus mundur. Kalau kelak benar-benar bertarung dengan Lorenzo Moore, situasi berbahaya seperti apa yang akan dihadapi? Mereka tidak berani membayangkannya. Tiba-tiba, Daniel merasakan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan utamanya adalah, Nona Tracy adalah kelemahan Anda. Ryan mengatakan poin penting. Dalam menghadapi siapapun, Anda bisa bersikap rasional dan tegas. Tapi berbeda pada Nona Tracy. Daniel terdiam. Tentu saja dia tahu hal ini. Justru karena seperti itu, barulah dulu Tuan Besar bersikeras mau mengantar Tracy pergi. Tuan Besar yakin bahwa begitu Tracy dimanfaatkan oleh grup Moore untuk menghadapi keluarga Wollens, maka keluarga Wollens akan berada dalam bahaya. Sayangnya, meski Tuan Besar sangat waspada, tapi ia tetap tidak bisa menghentikannya, malah menyebabkan terjadinya insiden yang tak terduga ini. Kalau dulu tidak mengantar Tracy pergi, mungkin masalah tidak akan berubah menjadi seperti ini. Meski orang-orang keluarga Moore tahu identitas Tracy dan kembali mencarinya, sebagai menantu keluarga Wollens, Tracy juga tidak mungkin membantu keluarga Moore untuk menghadapi keluarga Wollens tanpa alasan. Sedangkan sekarang, satu langkah salah, masalah selanjutnya menjadi berantakan. Dulu keluarga Wollens begitu otoriter, malah menyebabkan tragedi. Tracy yang kehilangan ingatan, benar-benar berubah menjadi orang lain. Meski kelak mendapatkan ingatan kembali, mungkin dia hanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap keluarga Wollens. Hanya berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak pada saat ini, bisakah mengalahkan dendam-dendam itu? Daniel sama sekali tidak percaya masalah dulu. Bukan salah Anda. Ryan terus membujuk. Anda terus melindungi Nona Tracy. Ini permainan takdir. Tidak, itu salahku. Daniel menyalahkan diri sendiri sambil tersenyum pahit. Aku tidak cukup tegas. Aku ragu-ragu. Terlalu banyak pertimbangan. Dalam situasi seperti itu, Anda juga tidak berdaya. Ryan segera berkata, Anda melakukannya demi menyelamatkannya. Kalau aku berusaha mati-matian, menghadapi segala hal bersamanya, tragedi seperti ini tidak akan pernah terjadi. Daniel sangat menyesal. Aku terlalu percaya diri, mengira bisa mengendalikan segalanya. Yang terpenting adalah orang yang menyerang Nona Tracy secara diam-diam saat itu. Ryan sangat kesal. Kalau bukan karena dia, masalah tidak akan menjadi seperti ini. Benar, aku harus mencari tahu pembunuh di balik layar yang mencelakai Tracy dan membunuh Bibi Juni di Thailand. Memberinya sebuah penjelasan. Daniel mengerutkan kening dengan erat. Meski aku tahu, kemungkinan besar orang itu adalah Devina dan Linda. Tapi sekarang tidak ada bukti. Hal ini juga aneh. Saat mengungkit hal ini, Ryan sangat kesal. Kalau bukan karena grup Moore sengaja menghapus catatan Nona Linda yang masuk ke Thailand, kita pasti sudah menemukan buktinya. Bicara lebih jelas lagi, Lorenzo sengaja menyembunyikan kebenaran. Sengaja membuat Nona Tracy kembali untuk menghadapi Anda. Faktor eksternal apapun tidak bisa dijadikan alasan. Daniel menghela napas. Meski Lorenzo sengaja menyembunyikan, itu juga karena keluarga Wollens melakukan kesalahan lebih dulu. Anda jangan cemas. Thomas terus menyelidiki. Mungkin akan segera ada hasil. Ryan membujuk. Tidak bisa menunggu lagi. Daniel sedikit menyipitkan mata. Aku harus segera memancing pelaku itu keluar. Memberi sebuah penjelasan pada Tracy. Setelah berhenti sejenak, Daniel memberi instruksi. Kalau aku tidak salah ingat, tanggal 19 adalah hari ulang tahun Tuan Besar yang ke-98. Kamu sebarkan informasi. Bilang bahwa aku bersiap mengadakan pesta ulang tahun yang mewah untuk Tuan Besar. Baik, Ryan segera mengatur. Saat pesawat mendarat di kota tua, Daniel menerima telepon dari Thomas. Tuan Daniel, ternyata seperti yang Anda duga. Meski pesawat Nona Tracy lepas landas dan mendarat tepat waktu, tapi orangnya tidak berada di negara Emron. Saat mendengar hal ini, ekspresi Daniel menjadi sangat serius. Tuan Daniel, apa yang harus dilakukan sekarang? Thomas bertanya di ujung telepon. Setelah hening beberapa saat, Daniel memberi instruksi. Mulai sekarang, kamu hanya perlu melakukan satu hal,
Lindungi ketiga anak dengan baik. Mengerti. Bab 833. Restoran Kastel Dongeng. Meski terlambat setengah jam, tapi Carlos tetap datang dan berkumpul dengan Tuan Besar. Saat melihatnya, Charles dan Carla segera menghampiri. Kak Carlos, kamu baik-baik saja kan? Apa yang bisa terjadi padaku? Carlos sangat tenang. Kakek Sanjaya bilang kakak diare. Khawatir kakak salah makan. Charles merespons dengan sangat cepat, mencari sebuah alasan untuk menutupinya. Apa kakak terlalu banyak makan es krim? Carla juga membantunya berbohong. Bar kecil di kamarmu ada banyak es krim. Lain kali jangan makan begitu banyak. Aku tahu. Carlos menggosok perut kecilnya. Perutku benar-benar tidak nyaman. Tapi alasan utama adalah karena Roxy terbang keluar dari mobil. Aku berlari untuk mencarinya. Jadi menunda waktu. Ternyata kamu pergi mencari Roxy. Saat mendengar ucapan ini, Tuan Besar diam-diam merasa lega. Dia tahu. Carlos berbeda dengan Charles dan Carla. Tingkat kecerdasan intelektual dan emosional anak ini sudah setara dengan orang dewasa. Sebelumnya, dia diam-diam kabur dengan alasan diare. Sekarang juga bilang diare. Sebenarnya Tuan Besar sedikit curiga. Tapi sekarang Carlos bilang Roxy terbang keluar. Ia pergi mencarinya. Kalau begitu, ucapan ini lebih bisa dipercaya. Roxy dirawat oleh ketiga anak dengan manja. Biasanya di rumah juga sering terbang ke sana kemari. Di mobil, kalau jendela tidak ditutup dengan baik, tidak sengaja terbang keluar adalah hal yang sangat wajar. Benar-benar, Kiki terus berkata. Tuan muda memang pergi mencari peliharaan kecilnya. Sungguh mengejutkanku. Yang penting tidak apa-apa. Tuan Besar mengangguk. Carlos sudah lapar kan? Pergilah makan. Aku ingin pergi ke toilet dulu. Carlos mengangkat tangan kecilnya yang penuh debu. Sekalian cuci tangan. Aku ikut denganmu, kata Charles dengan tergesa-gesa. Oke, pergilah. Tuan Besar mengangguk. Berikan Roxy padaku. Carla hendak mengambil Roxy. Carlos menyerahkan Roxy pada Carla, lalu pergi ke toilet bersama Charles. Tidak ada orang di toilet. Charles menarik Carlos, bertanya dengan pelan, Kak Carlos, apa sudah bertemu Mami? Tidak, Carlos menggeleng. Tapi aku sudah menelepon tuan rumah villa itu. Aku bisa memastikan, cincin Mami memang berada di tangan mereka sebelumnya. Kalau begitu, seharusnya mereka mengetahui keberadaan Mami. Apa kata mereka? Tanya Charles dengan tergesa-gesa. Tidak mengatakan apa-apa. Carlos mengerutkan kening. Pemikiran orang dewasa lebih rumit. Mungkin mereka punya banyak pertimbangan. Tapi tidak apa-apa. Aku sudah memberikan nomor teleponku pada mereka. Kalau sudah mempertimbangkannya, mereka akan menghubungiku. Baiklah, Charles menghela napas. Semoga mereka bisa memberitahu kita keberadaan Mami. Aku bisa memberikan semua uang jajanku pada mereka. Dasar bodoh. Mereka bisa tinggal di villa sisi utara. Itu berarti mereka tidak kekurangan uang. Carlos mengkhawatirkan kecerdasan intelektual Charles. Kalau begitu, harus bagaimana? Ekspresi Charles tidak berdaya. Kita lihat saja situasinya. Carlos malah sangat tenang. Cari tahu dulu siapa yang tinggal di sana. Aku dengar kakek buyut bilang, sepertinya keluarga Moore. Charles segera berkata, kabarnya, keluarga Moore adalah musuh bebuyutan keluarga kita. Saat berada di mobil sebelumnya, kakek buyut mengingatkan kita, mereka sangat berbahaya. Kalau bertemu dengan orang-orang keluarga Moore, harus menjauh. Musuh bebuyutan. Carlos mencerna ucapan ini dengan teliti. Kalau begitu, keluarga Moore punya kekuatan yang setara dengan keluarga kita. Seharusnya begitu. Charles mengangguk. Saat itu, Carla juga bilang, dia mengira Papi adalah orang terhebat di dunia. Tidak disangka masih ada orang yang sehebat dia. Kakek buyut bilang, di luar sana masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Ya, kalau ada kesempatan, kamu cari tahu lebih banyak tentang keluarga Moore. Carlos mengingatkannya, kalau kamu yang cari tahu, kakek buyut tidak akan banyak berpikir. Kalau aku yang bertanya, dia pasti akan curiga. Mengerti? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.